Halo Sobat Vero, gue Yogi. Sekarang kita di segmen merinding. Oke, sekarang gue mau menceritakan tentang pengalaman gue yang sebenarnya lumayan horor. Pas gue lagi syuting, sebenarnya syutingnya itu benar-benar syuting horor film di salah satu bekas pabrik, antar pabrik susu kalau nggak salah ya. Itu ngejalanin hari pertama aman, cuma memang di saat syuting itu ada momen-momen di saat lagi take itu ada beberapa teman-teman ekstras kesurupan, ada beberapa teman-teman yang kayak misalnya ngomong ngelantur. Terus ada satu momen di mana setnya itu ada patung gembyok, terus kayak misalnya leak itu tiba-tiba benar-benar kebakar banget. Nah di hari kedua, itu mungkin kayak udah cuma kebetulan. Di hari kedua kebetulan pulangnya itu jam 3 sampai jam 4. Cuma sebelum itu kelar dari syuting, gue bertiga dari set itu sampai ke toilet itu agak lumayan jauh lah, kira-kira 50 meter lebih lah. Itu kita bertiga tuh jam 2 lah jalan. Bertiga jalan, tiba-tiba salah satu di antara kita nih ngomong, lu cium sesuatu nggak? Nah karena emang gue udah tahu bakalan, wah iya sih, cuma gue diem aja karena yang ngomongin cewek. Jadi gue ngerasa bahwa yaudahlah cuekin aja. Oke, nyampe di tempat di toilet. Itu toiletnya tuh bener-bener kayak, lu cuma kayak masuk satu, dan itu di atas itu bolongan, itu toilet pabrik lah, lu tau sendiri. Asbes, kayak plafonnya itu udah bolong. Tiba-tiba kayak pas lu masuk, ngerasa bahwa, kok kayak ada yang liatin gitu kan. Yaudah, jalanin aja. Cuma tiba-tiba kayak, dalam hati gue ngerasa kayak, wah ini beneran kayak ada yang liatin nih. Yaudah, dengan momen kayak gue memberanikan diri, itu kayak ngomong 1, 2, 3 gue bakal nengok nih ke atas nih. Yaudah 1, 2, 3 gue ke atas. Gue nengok ke atas, itu bener-bener gelap sama sekali, nggak ada apa-apa, gelap. Tapi ada 2 titik, itu cuma kayak cahaya titik merah, itu di tengah-tengah plafon. Karena emang gue ngerasa bahwa udah ini cuma paling kayak cuma apa gitu kan. Oke, gue pulang sama teman-teman. Tiba-tiba oke, kita pulang. Pas gitu ada teman make up gue bilang, "Dek, lu pulang hati-hati ya." Oh ya udah, karena emang gue nggak pernah ada kayak firasat aneh-aneh. Ya udah, oke, siap. Gue pulang nih. Tiba-tiba gue pulang, gue ketemu sama istri gue. Ya udah, oke. Ya di situ gue ngerasa bahwa pas diomongin sama temen yang make up gue ini, lu harus hati-hati. Nah gue ya mungkin ada omongan orang-orang dulu kayak misalnya lu setiap masuk ke rumah lo, ya mungkin kalau misalnya perjalanan jauh itu kayak cuci kaki segala macem lah, itulah. Gue nggak ngelakuin itu. Ya udah, gue masuk rumah. Tiba-tiba oke, segala macam. Malam itu berlalu. Besok gue balik lagi nih ke set. Oke, pas kelar malam-malam, tiba-tiba jam 10, jam 12 kalau nggak salah, antara itulah, gue ditelepon sama temennya istri gue. "Ki, lu lagi di mana? Kenapa emangnya?" "Debbie ketakutan nih." "Kenapa?" "Yaudah nih, gue telepon, gue suruh dia telepon." Ya udah, akhirnya gue telepon di bini gue. "Yang, aku ngeliat ada Kunti di balkon." Dia bilang gitu kan. "Bohong." "Iya beneran, ini bener-bener aku lagi di balkon." Dia tuh bener-bener, jadi gue dulu di apartemen dan itu ada balkon, dan itu bener-bener nggak mungkin orang buat naik. Itu di lantai 15. Itu bener kayak bini gue lagi di balkon, dia gitu kan, kayak bini gue bener-bener kaget. Akhirnya telepon temennya, dan gue telepon segala macem. "Oh yaudah, kamu sekarang ke rumah temennya." Pas itu oke, gue pulang. Hari itu gue pulang, malam itu gue pulang. Besok gue ngomong sama bini gue gini-gini. Nggak, itu cuma kebetulan. Tiba-tiba gue balik lagi ke lokasi. Temen gue yang tadinya bilang, temen make up gue yang tadinya bilang hati-hati, terus dia nanya lagi tuh di hari itu, "Dek, lu nggak apa-apa kan?" "Hah? Emang kenapa, Kak? Lu ada yang ngikutin nggak?" "Hah?" Gue langsung kaget itu kan. "Hah? Kok lu tahu sih?" "Iya, waktu gue bilang hati-hati," dia bilang, "itu ada yang ngikutin lu." Dan itu, "Kenapa?" "Itu katanya dia demen sama lu." Gue langsung kayak, serius lu, Kak?" "Iya beneran, makanya lu kemarin aman." Gue sih aman, bini gue nggak aman gitu. Jadi kayak ngerasa kayak wow, jadi kayak ya bener, maksudnya kayak kalau misalnya kayak lu dari perjalanan jauh, lu ya mungkin di situ gue situasinya gue lagi kerja dan ada horor lah ya, gue lagi film yang berbau-bau mistik, ya mungkin emang gue harus lebih hati-hati lagi. Dan momen itu kayak wow, emang ya
emang kita harus hati-hati Pak, beneran serius. Dan itu gue bener sampai sekarang kadang-kadang tuh kayak gue kalau ceritain itu merinding lagi. Semenjak kejadian itu sebenarnya kedepannya aman. Cuma ada satu momen lagi di saat gue ya mungkin lagi tidur sendiri. Biasanya tuh gue kalau misalnya tidur itu baca doa, serius itu gue baca doa. Tapi karena gue kecapean, gue langsung tidur aja. Dan itu gue benar-benar tidur sendiri karena istri gue lagi sama anak gue. Ya udah akhirnya gue tidur sendiri lah di kamar. Nggak selang beberapa itu gue ngerasa kayak gue masih merem sih, gue sebenarnya masih merem. Jadi kayak ngerasa ini kayak ada yang gelitik gitu kan di sini kan, di sini gue gelitik. Tapi gue masih merem. Pas gue begini, ada kunti di samping gue nih. Dan itu benar-benar gue ngerasain rambutnya di sini nih. Wah, teman kan. Oke. Segitu aja momen merinding dari gua. Oke, pokoknya jangan lupa saksikan Aini Malaikat Tak Bersayap hanya di Antv pukul 18.30 setiap hari.